Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Magdalena dengan NIM 2021 0810 10 Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya bertema etika dan profesi kependidikan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rohimi Zamzam SPSI, SH, MPD, Psikolog. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu etika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan penting dalam membentuk interaksi sosial yang harmonis dan bermakna. Etika mencakup nilai dan norma yang mengatur perilaku individu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, serta dalam institusi pendidikan. Namun dalam realitasnya banyak tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penerapan etika ini, sehingga penting bagi kita untuk dapat memahami, mengatasi, dan menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan secara lebih baik dan berarti. Yang pertama itu ada etika terhadap diri sendiri dalam profesi kependidikan. Menurut saya, etika terhadap diri sendiri merupakan fondasi yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Terlebih lagi bagi mereka yang berkecimpung dalam profesi kependidikan. Ada banyak poin penting dalam etika terhadap diri sendiri seperti yang pertama itu jujur dan terbuka, yang kedua kesungguhan dan ketulusan, yang ketiga menghindari konflik kepentingan dan lain-lain. Etika ini menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan yang sehat dan konstruktif antara pendidik, murid, dan seluruh komponen pendidikan. Yang kedua itu ada etika terhadap teman sejawat. Menurut saya, etika dalam berinteraksi dengan teman sejawat adalah komponen kunci yang mendukung hubungan yang harmonis dan produktif di lingkungan kerja. Interaksi yang baik dengan rekan kerja dan teman tidak hanya menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama dan meningkatkan efektivitas tim. Berikut ada beberapa poin penting terkait etika terhadap teman sejawat. Yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Yang kedua, ada sopan santun dan penghargaan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dan lain-lain. Tiga, ada etika seorang guru terhadap siswa, pilar dalam pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah proses yang kompleks dan dinamis, di mana peran guru sangat krusial. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus berperan sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Untuk itu, menurut saya, etika seorang guru terhadap siswa menjadi dasar yang paling penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Di antara etika yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti yang pertama itu berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan, yang kedua keikhlasan dalam mengajar, yang ketiga mencintai siswa seperti mencintai diri sendiri dan lain-lain. Yang keempat itu ada etika bermasyarakat, fondasi harmoni dalam interaksi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam sebuah masyarakat yang kompleks dan beragam. Untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan bersama, pengertian dan praktik etika bermasyarakat sangatlah penting. Etika merupakan aturan perilaku yang mengatur interaksi antar individu dalam suatu kelompok atau masyarakat, yang dimana ada contoh etika dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang pertama sopan santun dan bahasa yang baik, yang kedua penampilan yang pantas, yang ketiga menghargai orang lain dan lain-lain. Yang kelima ada etika terhadap orang tua, fondasi kasih sayang dan kehormatan. Kehadiran orang tua dalam kehidupan merupakan anugerah yang tak ternilai untuk menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam keluarga. Penerapan etika terhadap orang tua menjadi sangat penting, yang dimana etika-etika ini tidak hanya mengukuhkan rasa hormat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam pergaulan sehari-hari. Pentingnya etika terhadap orang tua seperti yang pertama ketaatan dan patuh, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga tawadu dan tidak bersikap kasar. Jadi kesimpulannya dari analisis permasalahan etika yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa etika memegang peran krusial dalam membentuk hubungan sosial yang sehat dan harmonis, baik dalam konteks personal,
interaksi sosial maupun dalam institusi seperti pendidikan. Namun realitas menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang menghambat penerapan etika, mulai dari konflik nilai pribadi, konflik kepentingan, hingga perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang dinamis. Dengan memahami dan mengimplementasikan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, membangun komunitas yang lebih baik, dan berkontribusi positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya dengan topik etika dan profesi kependidikan. Semoga memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan dalam pendalaman lebih lanjut mengenai etika dan profesi kependidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.